Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rehan. Saya dari Universitas Perdeko ingin mewawancari tentang pemeriksaan penunjang. Apakah Ibu bersedia? Waalaikumsalam. Ya, saya bersedia. Apa boleh tahu di siapa nama Ibu dan instansi mana, Bu? Nama saya Nini Dian Putri, biasanya dipanggil Dini. Saya bekerja di instansi Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Bunda di Solo. Saya seorang perawat. Ya Ibu, baik oke Bu. Apa itu pemeriksaan penunjang, Bu? Pemeriksaan penunjang itu adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan juga setelah menanyakan keluhan pasien, keluhan utama ataupun riwayat penyakit dahulu pada pasien. Apa saja contohnya, Bu? Contoh pemeriksaan penunjang ini biasanya pemeriksaan labor, pemeriksaan USG abdomen atau pemeriksaan CT scan, MRI. Biasanya itu dilakukan di radiologi. Apa tujuannya, Bu? Tujuan dilakukan pemeriksaan penunjang ini biasanya untuk mengetahui tingkat keparahan penyakit pada pasien agar lebih jelas. Itu aja. Bagaimana peran perawat dalam pemeriksaan penunjang, Bu? Peran perawat untuk pemeriksaan penunjang tentunya mempersiapkan pasiennya, mempersiapkan diri pasiennya, tentunya mempersiapkan keadaan fisik, keadaan umum pasien. Apakah ada kendala ketika melakukan pemeriksaan, Bu? Kalau kendala dalam melakukan pemeriksaannya biasanya kendala secara psikis ya, pasiennya biasanya belum siap, biasanya pasiennya cemas atau belum siap dengan hasilnya atau cemas dengan penyakitnya yang dialami. Terus kendala lainnya biasanya dalam segi biaya, biasanya kalau pasien menengah ke bawah itu biasanya dia akan cenderung tidak mau diperiksa atau mau diperiksa tapi kondisi biayanya tidak memenuhi gitu, tidak terjangkau gitu. Apa solusinya, Bu, yang dilakukan jika adanya kendala seperti itu, Bu? Kalau solusinya, kalau dari diri pasiennya atau dari psikisnya atau kecemasannya, mungkin kita seorang perawat bisa melakukan mensupport pasiennya, yaitu meyakinkan pasiennya untuk melakukan CT scan atau melakukan cek lapor atau yang lain-lainnya atau USG, meyakinkan kalau memang perlu dan penting untuk dilakukan gitu kan, untuk mengetahui tingkat keparahan penyakit yang dialami oleh pasiennya dan untuk juga kontrol atau riwayat penyakit sebelumnya untuk kontrolnya. Terus kalau dari segi biayanya atau ekonominya mungkin kita bisa mencarikan asuransi atau bisa menganjurkan pasien untuk membuat BPJS atau asuransi yang lain yang mungkin bisa dipakai. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Kak. Ya, sama-sama. Lah. Kirim ke sini. Satu paket ini. Paragoy. Antekku.